Yo minasan, selamat datang di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Gaikotsu Sama Tadaima Isekai Odekage-chu episode 1 dan 2. Namun sebelumnya disclaimer, Mimin tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita anime Gaikotsu Sama episode 1 dan 2. Jadi jika kalian ingin menonton versi lengkapnya, silakan ke situs-situs legal yang menyediakan. Oke, tak perlu berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Awal cerita kita diperlihatkan hal yang membagongkan, di mana ada dua orang gadis yang ingin diperkaos oleh beberapa bandi. Perasaan ini baru episode awal, tapi kok malah langsung ke adegan yang panas-panas. Mimin yang nonton jadi agak tegang di bagian bawah. Namun secara tak terduga ada seorang satria berjirah muncul dan melibas para bandit itu. Cerita mundur dulu tepatnya sebelum kejadian itu. Kita diperlihatkan sang karakter utama yang tersadar di dunia isekai. Seingatnya sebelum masuk isekai, ia sedang bermain game sampai ketiduran. Namun ia terbangun dengan tubuh karakter game yang biasa dia mainkan. Nama karakter utama ini adalah Arc. Diperlihatkan kalau Arc memiliki perlengkapan yang sangat overpower. Baju jirahnya memiliki berkah cahaya dan api bernama Belenus. Selanjutnya ada jubah yang memiliki berkah kegelapan dan memiliki pasif meregen mana yang bernama jubah langit malam. Selanjutnya ada perisai yang bisa memberikan kekebalan bernama perisai Theotates. Dan ada pedang yang berbalut petir yang bernama Kaladborg. Arc masih penasaran apakah ini mimpi atau kenyataan. Dia pun mencoba salah satu skillnya. Benar-benar kekuatan yang gak ngotak. Sekali tebas pohon pada tumbang. Selain itu Arc ternyata juga bisa memakai sihir. Arc sempat berpikir harusnya ia tak bisa sihir, karena job desk-nya adalah seorang kesatria suci dan paus. Dengan insting gamernya, Arc jadi paham kalau ia bisa menggunakan semua skill sebelum menjadi kesatria suci. Bisa dikatakan kalau kesatria suci adalah job desk tertinggi. Itu artinya Arc benar-benar OP. Kemudian Arc merasa lapar dan ingin makan, tapi ia tak punya makanan dan uang. Jadi ia memutuskan untuk mencari kota dan sebuah pekerjaan. Karena merasa paling OP, Arc langsung pakai skill teleportasi untuk menuju ke suatu tempat. Namun Arc lupa kalau sihir teleportasi itu untuk berpindah ke kota yang pernah dikunjungi. Namun tenang saja, Arc masih punya skill teleport yang lain. Setelah asik mencoba skill Dimension Move, Arc mampir sebentar ke sebuah sungai. Arc ingin melihat dirinya di dunia ini. Namun Arc terkejut karena ternyata ia bertubuh tengkorak. Ini bisa berbahaya kalau sampai orang lain tahu dia terlihat seperti monster. Arc bertekad untuk tidak menonjol di depan orang banyak supaya skenario terburuk tidak terjadi. Setelah itu Arc sampai di kota Luvierte. Saat tengah berjalan di kota, Arc tak sengaja mendengar dua orang yang sedang bertukar informasi. Ternyata gadis yang sedang mencari informasi itu adalah seorang elf. Arc mencoba mengikutinya namun malah kehilangan jejak. Tetapi Arc menemukan guild tentara bayaran. Kehilangan gadis elf cantik nggak apa-apa, yang penting dapat kerja dulu buat makan. Saat masuk ke dalam guild, Arc menemui resepsionis dan ingin mendaftar supaya mendapatkan lisensi tentara bayaran. Namun resepsionis sempat menolak Arc karena penampilannya seperti seorang kesatria dari kerajaan. Arc baru sadar kalau penampilan dan cara bicaranya harus disesuaikan supaya orang-orang tak curiga. Arc mencoba menjelaskan kalau ia sedang butuh, dan resepsionis pun mengerti. Akan tetapi untuk bisa dapat lisensi, harus melewati tes dulu. Hewan buas, monster, dan bandit, Arc disuruh untuk memburu 3 diantaranya lalu bawa buktinya ke guild. Karena skillnya yang OP, Arc bisa dengan mudah mengalahkan beberapa hewan buas. Namun secara tak terduga ada monster orc muncul. Arc sangat bersemangat karena ini monster pertama yang ia jumpai. Dengan sekali tebas, Arc dapat membelah monster itu menjadi 2. Setelah selesai, Arc berencana untuk kembali ke guild. Namun di tengah perjalanan, Arc tak sengaja melihat ada kawanan bandit tengah beraksi. Arc melihat ada 2 gadis di sana dan rupanya ini awal dari scene yang pertama tadi. Sebelum menolong gadis itu, Arc berpikir sejenak karena ia merasa akan kalah jika melawan para bandit seorang diri. Namun karena 2 gadis itu sudah terdesak dan hampir diperkaus, Arc pun membulatkan tekad untuk maju menyerang. Untungnya Arc cepat bertindak sebelum hal buruk terjadi. Para bandit itu kaget bukan main melihat bos mereka terbang sehabis ditebas. Arc tanpa pandang bulu langsung menghabisi seluruh bandit tanpa sisa. Kemudian Arc pun menghampiri 2 gadis itu untuk menanyakan apa mereka baik-baik saja. Seorang gadis yang berpakaian pelayan mengucapkan terima kasih ke Arc karena telah menyelamatkannya dan majikannya. Gadis pelayan itu memperkenalkan majikannya yang berasal dari keluarga Luvierte yang bernama Lauren Laraya du Luvierte.
sedangkan gadis pilihan itu bernama Rita. Lalu Ark menyuruh kedua gadis itu untuk berganti pakaian dulu, sementara ia akan mengurus mayat para bandit. Ark yang gak mau pusing langsung merapalkan sihir api untuk membakar mayat para bandit itu. Padahal ini adalah pertama kalinya Ark menghabisi manusia, tapi ia tak merasa bersalah sama sekali. Setelah selesai dengan urusannya, Ark melihat kuda yang dipakai oleh para bandit sebelumnya. Ark berpikir untuk menjarah semua barang milik bandit sebelumnya. Namun karena ingin jaga image, Ark melihat dulu Lauren dan Rita sedang melihat ke dia apa tidak. Untungnya mereka sedang sibuk berganti pakaian. Ark benar-benar beruntung karena mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian Lauren datang menemui Ark. Sekali lagi ia berterima kasih kepada Ark karena sudah menolongnya. Lalu Rita meminta tolong ke Ark untuk mengantar mereka kembali ke Louviers. Di sepanjang perjalanan, Lauren tak henti-henti memandangi Ark. Ark yang merasa diperhatikan jadi merasa malu sendiri. Tak lama berselang, Ark sampai di kota Louviers. Ark langsung membawa bukti ke guild tentara bayaran supaya dapat lisensi. Si resepsionis terkejut karena Ark bisa menyelesaikan tes dalam waktu setengah hari saja. Kemudian resepsionis memberikan lisensi milik Ark. Kini Ark bisa pergi mengerjakan misi yang ada di papan guild. Tapi di sana hanya ada pekerjaan kecil saja. Jika Ark ingin pekerjaan dengan bayaran besar, Ark harus bergabung dulu dengan guild tentara bayaran. Jadi bisa dijelaskan kalau status Ark di guild cuma sebagai pekerja lepas saja. Tetapi tujuan Ark saat ini hanya ingin mencari makan karena perutnya bunyi dari tadi. Ark pun langsung ke penginapan dan memesan satu kamar beserta makanan untuk makan malam. Ark makan di kamar dengan sangat nikmat. Setelah menjalani satu hari di isekai ini, Ark jadi paham kalau ini bukan mimpi tapi kenyataan. Ia kini benar-benar ada di isekai. Masih banyak skill yang ingin Ark coba dan ingin menemukan hal-hal menarik di dunia ini. Keesokan harinya, Ark terlihat mengunjungi sebuah desa. Ternyata Ark akan menjalani misi pertamanya. Misi kali ini adalah mengawal orang yang mengumpulkan tanaman herbal. Ark yang sampai di depan pintu desa langsung diarahkan penjaga untuk bertemu dengan klien. Ark masih tetap berusaha untuk tidak menonjol dan memilih quest biasa saja. Tak lama kemudian, Ark sampai ke rumah kliennya. Dan rupanya kliennya adalah seorang anak kecil. Gadis itu bernama Marka. Awalnya ia ketakutan pas pertama kali melihat Ark. Sedikit kilas balik ketika Ark berada di guild. Ark sempat dipertanyakan oleh resepsionis ketika memilih quest yang biasa saja. Resepsionis menyarankan Ark untuk bergabung ke guild dan memilih quest dengan bayaran yang besar. Namun Ark tetap pada pendiriannya untuk tidak menonjol, karena ia takut identitasnya terungkap. Ark beralasan kalau ia sedikit tertarik dengan tanaman herbal. Si resepsionis pun menyarankan supaya Ark bersikap lembut kepada kliennya nanti. Ark jadi mengerti kenapa resepsionis menyuruhnya bersikap lembut, karena klien kali ini adalah seorang anak kecil. Namun entah mengapa Marka meminta Ark untuk segera bergegas. Lalu mereka berjalan menuju hutan untuk mengumpulkan tanaman herbal. Saat di perjalanan, Ark bertanya kenapa Marka terburu-buru. Marka menjelaskan karena ibunya sebentar lagi akan pulang. Ia takut kalau ibunya tahu maka tindakannya ini akan ditentang. Marka memberitahu sedikit kisahnya yang dimana ayahnya sudah meninggal setahun yang lalu. Ibunya kini membesarkan Marka dan adiknya seorang diri. Sebenarnya mengumpulkan tanaman herbal adalah pekerjaan ayahnya dulu. Marka jadi berpikir untuk membantu ibunya. Ark yang mendengar hal tersebut jadi tersentuh. Tak lama setelah itu mereka berhasil menemukan beberapa tanaman herbal. Namun ada semak-semak yang bergerak di sana. Ark pun menyuruh Marka untuk mundur. Ark merasakan ada sesuatu di semak tersebut. Lalu Ark mencoba untuk memeriksa semak tersebut. Namun ternyata di balik semak itu ada hewan mirip rubah di sana. Rupanya hewan tersebut terluka di bagian kaki. Ark pun mencoba menyembuhkan hewan tersebut menggunakan skill heal miliknya. Setelah menyembuhkannya, hewan tersebut malah jadi pet dari Ark. Ark pun memberikan nama hewan tersebut dengan nama Ponta. Cerita beralih ke desa Marka. Terlihat ada seorang pemburu yang ketakutan. Ternyata di dalam hutan ada monster yang menakutkan. Lalu ibunya Marka pulang dan tak sengaja bertemu dengan penjaga desa. Penjaga desa memberitahu kalau Marka pergi ke hutan bersama seorang kesatria. Ibu Marka sempat terkejut dan khawatir dengan anaknya yang pergi ke hutan. Cerita kembali lagi ke Ark dan Marka yang sudah masuk ke hutan lebih dalam. Marka sangat senang karena bisa menemukan pohon herbal yang bagus di sana. Namun secara tak terduga, Ark merasakan keberadaan monster di dekat pohon herbal tersebut. Marka terkejut karena ia melihat monster kadal besar di sana. Marka hampir saja menjadi ayam geprek, tapi untungnya Ark bergerak cepat menyelamatkan Marka. Kadal besar itu ternyata bisa menyemburkan nafas racun dari mulutnya. Ark tahu monster apa yang sedang ia lawan ini. Namanya adalah Giant Basilisk. Memiliki napas racun, cakar pelumpuh, dan pembatuan. Monster ini memiliki banyak skill yang berefek negatif. Ark berpendapat kalau Job Desk masih kelas menengah mungkin akan kesulitan melawan monster ini.
Monster Basilisk mencoba menyerang Ark, namun ia masih bisa menahannya. Ark sedikit kesusahan karena ia harus bertarung sambil melindungi Marka. Basilisk tiba-tiba bergerak agak aneh, namun ternyata Basilisk mengeluarkan skill pembatuan. Ark langsung menggunakan perisai suci Teutates miliknya, sehingga bisa menahan serangan efek negatif dari Basilisk. Terlihat Ark ternyata cukup kerepotan untuk menahan serangan fisik dari Basilisk, karena Basilisk ada 6 tangan, padahal 4 saja sudah cukup merepotkan. Namun sesaat Ark melihat peluang untuk menyerang. Tanpa basa-basi, Ark langsung melancarkan skill kesatria suci kelas atas yang bernama Judgment. Monster tersebut terlihat langsung keok seketika dalam sekali serang. Marka yang melihat kekuatan dari Ark sampai terpukau. Bahkan Marka berniat untuk menceritakan tentang kekuatan Ark ke penduduk desa. Ark yang mendengar itu terkejut karena ia tak ingin jadi omongan banyak orang. Ark pun meminta Marka untuk merahasiakan kalau Ark yang menghabisi monster tersebut. Ark sempat curiga melihat di kaki Basilisk ada semacam gelang berwarna hitam bergaris merah. Namun gelang itu hilang saat Ark ingin memeriksanya. Tak lama setelah itu, Ark dan Marka kembali ke desa. Ibu Marka langsung datang memeluk anaknya. Lalu Ark meminta maaf ke ibunya Marka karena tak meminta izin dulu. Ibu Marka pun berterima kasih karena sudah menjaga Marka. Saat hari sudah petang, Ark pun berpamitan untuk pulang. Sementara itu, di hutan terlihat para kesatria sedang melawan Giant Basilisk dan berhasil mengalahkannya. Seseorang melaporkan kalau dalam misi kali ini jumlah korban tewas ada 15 orang dan 38 orang luka-luka. Lalu para kesatria itu ternyata menemukan mayat Basilisk yang dihabisi oleh Ark. Mereka terkejut karena ada orang yang mampu mengalahkan Basilisk hanya dengan sekali serang. Kesatria itu mengira orang yang bisa melakukannya mungkin seorang dewa atau malah iblis. Mungkin sampai di sini dulu alur cerita Gaikosuke Sama episode 1 dan 2. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau video ini cukup menghibur, boleh dibantu untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next alur cerita selanjutnya. Salam Wibu Aku.